Perencanaan itu sebenarnya adalah usaha kita untuk mengatur dan menyiapkan langkah-langkah supaya suatu wilayah bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Dalam perencanaan wilayah dan kota, proses perencanaan biasanya dimulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis kondisi, menyusun beberapa alternatif solusi, menentukan rencana terbaik, sampai nanti ke tahap pelaksanaan dan evaluasi. Kedua, karena tanpa perencanaan, pembangunan bisa berantakan. Bisa timbul masalah seperti banjir, pemukiman kumuh, atau kemacetan. Dengan perencanaan, semua kegiatan pembangunan bisa lebih tertata, seimbang, dan bermanfaat untuk masyarakat. Ketiga, sejarah singkat tentang perkembangan perencanaan wilayah kota di Indonesia. Perencanaan wilayah dan kota mulai dikenal sejak masa kolonial Belanda, lewat perencanaan kota-kota awal setelah Indonesia merdeka. Konsep penataan ruang mulai dirapikan lewat kebijakan nasional dan undang-undang. Seiring waktu, perencanaan wilayah dan kota berkembang menjadi ilmu yang memadukan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Keempat, ada aspek profesi dan peluang kerja. Perencanaan butuh kemampuan analisis, pemetaan, dan memahami kebijakan. Peluang kerjanya luas di pemerintahan, konsultan, pengembangan, transportasi, hingga bidang lingkungan. Perencanaan wilayah memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup beberapa kota, kabupaten, atau kawasan regional dengan fokus pada hubungan antar wilayah, pemerataan pembangunan, pemanfaatan sumber daya, dan konektivitas regional. Sementara itu, perencanaan kota berfokus pada area yang lebih kecil, yaitu lingkungan perkotaan dalam satu kota atau kabupaten, dengan perhatian pada pembangunan tata ruang kota, zoning, transportasi kota, pemukiman, dan kualitas lingkungan perkotaan. Dengan kata lain, wilayah bersifat makro dan strategis, sedangkan kota bersifat lokal, detail, dan operasional. Kajian wilayah biasanya menilai potensi dan masalah skala besar seperti pusat pertumbuhan dan konektivitas. Produknya bisa berupa RT/RW kabupaten atau provinsi, sedangkan kajian kota lebih teknis, misalnya kait pada ruang kota, zonasi dan desain kawasan, contohnya RDTR, master plan, atau rencana penataan kawasan tertentu. Contoh isu yang bisa dijadikan topik kajian PWK, misalnya masalah pedagang kaki lima yang tidak tertata, banjir, kemacetan, kurangnya ruang terbuka hijau, pencemaran, atau pertumbuhan kota yang tidak terkendali. Terakhir, kesimpulan dari apa yang dipahami selama kuliah ini, dari mata kuliah ini, kami belajar bahwa perencanaan itu bukan sekedar membuat peta, tapi bagaimana memikirkan masa depan ruang agar lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan. Ke depan, kita perlu mendalami analisis spasial, memahami kebijakan penataan ruang, belajar teknologi seperti GIS, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat agar bisa menjadi perencana yang lebih baik.